Semangat pagi Sobat Mutu. Kita telah membahas mengenai QCC dan QCI. Kali ini kita akan membahas mengenai QCP. QCP dikenal di beberapa perusahaan dengan sebutan PKM, Proyek Kendali Mutu. Untuk lebih jelasnya, Pak Budi akan memberitahu. Ya, oke, mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Ya, jadi kita mungkin kemarin udah bahas tentang QCC atau gugus kendali mutu, kemudian QCI ya sistem saran itu di mana GKM adalah tim dari satu tempat kerja yang sama, kalau SS itu atau QCI itu individu ya. Nah, QCP ini mirip-mirip tapi ada hal yang khusus di sini. Jadi QCP ini adalah tim yang dibentuk untuk mengatasi satu masalah atau mungkin untuk mengambil kesempatan atas suatu ide atau suatu peluang di mana organisasi merasa ini perlu diterapkan gitu ya. Jadi bedanya dengan QCC dan QCI, QCP dimulai dari ada temanya dulu ya, ada masalahnya dulu atau ada peluangnya dulu, baru tim dibentuk. Jadi anggota timnya ini biasanya dari beberapa fungsi dalam organisasi ya. Jadi sesuai kebutuhan proyek ini, makanya namanya proyek kendali mutu. Jadi misalnya manajemen ingin mengembangkan produk baru atau ingin mengembangkan proses baru atau mungkin ingin relokasi atau buat cabang baru. Nah, jadi ada proyek baru atau mungkin ada case khusus, ada insiden, ada apa sehingga perlu ditangani khusus. Nah, dibentuklah tim, di mana anggota tim ini dari berbagai fungsi dalam organisasi. Nah, inilah namanya QCP ya. Mungkin beberapa organisasi tidak menyebut QCP ya, tapi intinya ada tim dibentuk khusus untuk suatu proyek yang spesifik, yaitu QCP udah ya, kita kategori QCP lah gitu. Jadi dibentuknya bukan tim dulu, tapi ada proyeknya dulu, ada temanya dulu. Nah, itu yang membedakan. Dan QCP ini siklusnya tidak seperti QCC ya. Kalau QCC sudah satu proyek selesai, lanjut next project. Tema baru. Tema gitu berikutnya ya. apa? Tema berikutnya, sesuai tadi prioritaskan. Jadi kalau QCC kan punya brainstorming, ada 5 masalah. Masalah pertama yang paling prioritas, selesai, pindah kedua, ketiga. Nah, QCP tidak, begitu proyeknya selesai, ya sudah stop gitu. Jadi QCP ini tidak tim secara tim, tidak dibuat continual improvement ya. Jadi memang sekali project. Kalau kita bisa sebut QCP continual improvement adalah sistem QCP-nya. Jadi sudah sewajarnya setiap organisasi punya beberapa tim QCP terkait mungkin pencapaian targetnya atau pencapaian yang harus dia kinerja tertentu misalnya. Kira-kira seperti itu QCP. Kalau QCI kan tadi individu, ya, dia bisa minta tolong bagian lain. Ya. Kalau ini gambarannya gimana Pak Budi? Nah, anggotanya sendiri ini dari berbagai departemen, ada beberapa fungsi, gitu. Dan dimungkinkan QCP itu anggotanya bisa aja dari perwakilan pelanggan atau bahkan perwakilan dari supplier, itu dimungkinkan juga. Kalau sesama anak perusahaan? Dimungkinkan, tergantung lingkup proyeknya. Gitu. Jadi suatu misalnya kan holding ya, dia punya berapa anak perusahaan karena kebijakannya hampir sama, terus menemukan suatu permasalahan, itu bisa ya? Bisa. Jadi lebih besar tentunya. Jadi QCP itu memang kalau bicara kriteria penjurian ya lebih fokus ke resultnya. Jadi bukan kalau QCC atau QCI itu ke individu atau anggotanya gimana semangat melakukan improvement. Nah, kalau QCP mungkin lebih dituntut resultnya karena biasanya proyeknya besar, investasinya besar sehingga setelah menghasilkan result, proyek itu pun berhenti. Ya, gitu. Jadi memang agak result oriented gitu untuk QCP dibandingkan QCC. Ya, jadi mungkin umumnya ya QCP itu proyeknya lebih besar, lebih tinggi biayanya dan manfaatnya juga efeknya lingkupnya lebih besar. Lebih besar. Ya.
Mungkin itu tentang QCP. Jadi mungkin buat sobat mutu yang di organisasinya mungkin membutuhkan ada project tertentu atau apa, ya lakukan aja dengan cara QCP ya, dengan memutar PDCA. Gitu. Oke, penjelasannya singkat, semoga bermanfaat buat teman-teman sobat mutu. Kita bertemu di lain kesempatan. Oke. Oke. Salam inovasi.